Antik dan misterius. Itulah kesan yang pertama ku tangkap ketika aku untuk pertama kalinya tiba di rumah bibiku di daerah Tanjung Sari, Sumedang. Orang tuaku di Jakarta menitipkanku kepada bibi untuk tinggal bersamanya dengan alasan ayah tidak mau aku menjadi anak kos. Sebenarnya rumah bibi letaknya jauh dari kampusku di Jatinangor. Aku juga sudah menyampaikan hal ini pada ayah. Tapi ayah tetap bersikeras ingin menitipkan aku pada bibi. Rumah bibi bisa dibilang besar, dengan langit-langit yang sangat tinggi, dinding yang berwarna pucat, pintu-pintu kayu yang besar, membuat rumah ini terasa tidak bersahabat denganku. Bibi sendiri sangat baik padaku. Saat aku pertama datang, dia menyambutku dengan ramah. Hampir setiap hari, bibi selalu memasak untukku. Dan setiap pagi, di meja makan, pasti tersaji tahu Sumedang kesukaanku. Mungkin karena bibi sampai saat ini masih sendiri. Padahal usianya sudah 35 tahun. Jadi, bibi merasa sangat senang jika ada aku yang menemaninya. Awalnya, aku merasa sangat nyaman tinggal di sana. Sampai suatu hari, aku bermimpi. Mimpi yang sangat buruk. Ada satu sosok wanita yang tinggi, memakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Dia berdiri di depanku. Bukan berdiri. Tapi menari. Sosok itu terus menari, menikmati alunan musik tradisional yang terdengar sangat mistis. Tangannya menggapai-gapai langit, disertai sesekali hentakan kuda-kuda yang tegas. Sementara di belakangnya, orang-orang bermain gamelan. Kemudian mereka tertawa-tawa, terbahak-bahak. Oh, bukan. Ternyata bukan tertawa. Mereka semua menjerit seperti kesakitan. Dan gerakan si penari tadi semakin aneh. Dia lalu mengambil sebilah golok. Lalu dengan sadis, dia memotong jari-jarinya sendiri. Dia berteriak, lalu tertawa. Sembari darah turun mengalir membasahi lantai. Tak lama dia mulai menguliti kulit lengannya, sehingga terlihat jelas putih dagingnya. Lagi-lagi disertai teriakan dan juga suara tawa.
Dan yang paling menyeramkan adalah ketika si penari tadi memungut jari-jari dan kulitnya sendiri, mengangkat sedikit topengnya, kemudian memakan jari dan kulitnya sendiri dengan lahap. Di akhir tarian, dia melepas topengnya yang sudah terciprat darah. Dan ternyata di balik topeng itu Bibi. Ya Tuhan, aku terbangun dalam keadaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku gemetaran dan rasanya ingin sekali menangis. Tiba-tiba aku merasa sangat mual. Mualnya tidak tertahankan. Aku pun turun dari tempat tidur dan menumpahkan semua isi perutku di lantai. Rasanya seluruh badanku sakit semua. Dan selama 2 hari aku tidak bisa berangkat kuliah. Seperti tidak ada tenaga. Aku terlalu lemas untuk pergi-pergi. Saat Bibi bertanya ada apa denganku, aku jawab mungkin aku terkena flu akibat cuaca yang tidak menentu. Beberapa hari kemudian, tidurku yang nyenyak terganggu oleh suara musik. Suara gamelan. Aku mencoba untuk melanjutkan tidur. Tapi suara gamelan itu sangat mengganggu. Kendang, kecapi, suling bambu. Aku seperti mengenal irama gamelan itu. Tapi di mana ya? Entah apa yang membuatku penasaran. Yang jelas, aku kemudian turun dari tempat tidurku dan berjalan keluar kamar. Aku sempat melirik jam dinding. Dan waktu menunjukkan jam 12:30 pagi. Aku berjalan perlahan keluar kamar dan mencari sumber suara. Mulanya, aku mengira suara gamelan itu berasal dari kamar Bibi. Tapi setelah aku mendekat ke kamar Bibi, ternyata bukan. Suaranya terdengar dari bagian belakang rumah. Aku pun menuju ke sana. Di sana terdapat 2 kamar. Yang satu gudang, yang satu lagi entah apa. Ada dapur dan juga kamar mandi cadangan. Semakin aku berjalan, suara gamelan itu terdengar makin jelas. Dan aku semakin yakin kalau suaranya berasal dari belakang. Saat aku sampai, aku melihat satu ruangan di sana terbuka sedikit. Ruangan di sebelah gudang. Aku pun mendekati pintunya dan mengintip dari celah yang terbuka.
Lampu yang kuning remang-remang membuatku sulit menangkap apa sebetulnya isi kamar itu. Yang jelas, aku hanya melihat kursi tua dan cermin yang juga nampak tua. Aku terus mencoba melihat lebih jelas. Dan tiba-tiba seseorang berjalan dan berdiri di depan cermin tua itu. Seorang wanita. Dia berdiri membelakangiku. Dan nampaknya seperti sedang membetulkan sanggulnya. Ya Tuhan, perutku langsung mual. Kebaya yang dipakai wanita itu mengingatkanku pada mimpiku. Mimpi tentang penari. Mungkin karena gemetaran, pintu kamar itu tersenggol olehku dan terbuka lebih lebar. Astaga, saat itulah wanita itu membalikkan badannya ke arahku. Dan ternyata dia memakai topeng putih dengan lukisan bentuk mulut yang menyeringai. Astaga, gambarannya sama persis dengan yang ada di mimpiku kemarin. Aku hanya bisa menganga tanpa berkata apa-apa. Dia, matanya dari balik topeng terus menatapku. Dan tak lama, dia berjalan ke arah pintu. Berjalan ke arahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya, wajahku berhadapan dengan topeng itu di celah pintu. Dan tak lama, pintu tertutup. Dia menutupnya. Dia menutup pintu itu tepat di depan muka aku. Aku kemudian mundur perlahan. Aku dapat merasakan darah mengalir deras di tubuhku. Jantungku berdegup sangat kencang. Tak lama musik gamelan yang dari tadi ku dengar hilang. Berhenti mengalun. Pintu kamar itu lalu terbuka. Dari dalam kamar keluar seorang wanita dengan kebaya yang kulihat sama, tanpa topeng. Wanita ini aku kenal. Bibi lalu menutup pintunya dari luar dan tersenyum padaku. Kamu pasti kebangun ya, Ina? Aku hanya bisa mengangguk. Lalu Bibi menawarkan untuk mengantarku kembali ke kamar. Bibi bercerita, kamar tadi adalah kamar tari. Dulu, di usia 20-an, Bibi adalah penari ronggeng yang cukup tenar di Sumedang. Semua orang memanggil namanya ketika Bibi pentas. Tidak ada yang menolak jika diajak goyang bersama Bibi. Dan musik gamelan yang ku dengar tadi adalah lagu Bangbung Hidung.
Lagu yang biasa dan bisa membius semua yang sedang menonton ronggeng. Lagu yang membuat setan dan iblis merasuki lelaki yang pikirannya kotor. Bang Bung Hidung bisa memanggil arwah penghuni sekitar untuk masuk ke tubuh penikmat ronggeng. Dan ternyata hampir setiap malam Selasa, Bibi memang menyempatkan berdiam diri di kamar tari, mengenang masa-masa dia menari ronggeng. Saat aku tanya, kenapa Bibi mengenakan topeng, Bibi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku mendengar lagu itu lagi, aku tidak usah dan tidak perlu memperdulikannya. Dan aku harus kembali tidur." Maka aku mengangguk dan melanjutkan tidurku. Sebulan berlalu, hubunganku dan Bibi semakin dekat. Bibi jadi semakin sering bercerita tentang masa-masa kejayaan dia meronggeng, di mana semua lelaki terpikat padanya. Berlutut di kakinya, penasaran ingin menjamahnya. Dan pada akhirnya, kami berdua selalu tertawa-tawa. Tapi entah kenapa ada sedikit perasaan takut menyelimutiku tiap kali Bibi bercerita. Kepuasan Bibi mempermainkan nafsu laki-laki menurutku sangat menyeramkan, sangat buas. Tapi mungkin setiap orang punya cara yang beda untuk memuaskan perasaannya. Dan itulah cara Bibi. Dan setiap malam Selasa, aku selalu terbangun oleh alunan lagu Bang Bung Hidung. Tapi mengikuti apa kata Bibi, aku akhirnya tidak memperdulikannya dan selalu kembali tidur. Suatu ketika, seperti biasa aku terbangun oleh alunan lagu Bang Bung Hidung di malam Selasa. Aku mencoba untuk tidak memperdulikannya dan kembali tidur. Tapi tenggorokanku rasanya kering. Aku ingin minum segelas air karena rasanya haus sekali. Aku pun keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil minum. Lagu Bang Bung Hidung mengiringi langkahku menuju dapur. Ketika aku sampai di ruang belakang, aku melihat ke arah kamar tari. Lagi-lagi pintunya terbuka sedikit. Aku berjalan melewatinya dan langsung menuju dapur.
menuangkan air putih dan langsung meminumnya. Ketika aku hendak kembali ke kamarku, tiba-tiba ada suara jeritan di kamar Tari. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar Tari dan melihat melalui celah pintu. Seperti biasa, cahayanya remang-remang, membuatku sulit untuk melihat jelas ke dalam. Tapi setelah aku lihat dengan jelas, ternyata di sana Bibi sedang menari. Dengan kebaya dan topeng menyeringai yang aku lihat tempo hari, yang juga sama dengan mimpiku. Gerakan tarinya, hentakan kuda-kudanya, sama persis dengan apa yang aku lihat di mimpiku. Tangannya menggapai-gapai langit. Dan entah kenapa aku merinding. Aku ingin menangis. Bibi menari dengan gerakan yang semakin aneh. Dia lalu mengambil sebilah golok dari kursi, mengangkatnya ke langit-langit. Ya Tuhan, pemandangan yang sangat menyeramkan. Dan aku mulai menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bibi lalu menaruh tangan kirinya di dinding. Tangan yang kanan mengangkat golok. Astaga, aku mulai menahan nafas. Tiba-tiba Bibi mengayunkan goloknya dan menebas jari-jarinya hingga putus. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Darahnya muncrat kemana-mana. Kontan saja aku membuka pintu dan berteriak, "Bibi!" Aku masuk ke dalam kamar dan melihat sekeliling. Sekejap, lagu Bang Bung Hidden berhenti mengalun. Astaga, di pojok ruangan, beberapa orang duduk bersimpuh bermain gamelan. Dan mereka semua berwajah pucat, seperti mayat. Pandangannya kosong, mulutnya terbuka tanpa ekspresi, seperti orang-orang tanpa nyawa. Dan di depan mereka ada sebuah bak mandi yang berwarna kuning emas, lengkap dengan taburan bunga warna-warni 7 rupa. Di dalam bak mandi itu sedang berendam seorang wanita yang terpaku memandangiku. Matanya merah penuh dendam. Wanita yang sangat aku kenal. Ya, Bibi. Bibi lalu bangun, keluar dari bak mandi. Tubuhnya hanya dililit kain samping. Aku kembali melihat sekeliling. Ternyata sosok wanita bertopeng tadi sudah tidak ada. Tapi aku melihat jari-jari dan darah masih tergeletak di lantai. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke Bibi. Tiba-tiba Bibi berteriak. Dia berkata aku lancang sudah masuk ke kamar ini. Dia memaki-maki aku.
Wajahnya sangat menyeramkan. Kemudian Bibi mengusirku. Keesokannya, aku tidak lagi tinggal bersama Bibi. Aku menyewa sebuah kamar kos di dekat kampus. Aku tidak berani cerita kejadian itu kepada siapapun. Jauh di dalam hati, aku menarik sebuah kesimpulan. Bibi menjual jiwanya pada iblis. Iblis yang membuatnya digilai laki-laki. Iblis yang membuat laki-laki menatap Bibi dengan nafsu. Iblis yang membuat Bibi secara tidak sadar juga telah berubah. Ya, menjadi iblis.